Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah Kolbi. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi monitoring kualitas air pada tambak udang yang kami beri nama e-tambak dan bagaimana cara penggunaannya. Aplikasi e-tambak sendiri merupakan inovasi yang bertujuan untuk meminimalkan persentase tingkat kegagalan panen pada budidaya udang dan sekaligus menjadi media edukasi untuk para peternak udang pemula dan memudahkan pengguna dalam proses monitoring kualitas air pada tambak udang. Mengingat tingkat kualitas air menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan. Tambak ini terdiri dari aplikasi mobile dan juga hardware yang terdiri dari beberapa sensor untuk mengukur parameter kualitas air pada tambak udang. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah untuk memonitoring kualitas air pada tambak udang mereka dari manapun dan kapanpun. Ketika kita pertama kali mengklik ikon aplikasi e-tambak, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, selanjutnya akan muncul halaman login. Apabila kita sudah memiliki akun, kita tinggal memasukkan username dan passwordnya saja di sini, dan kita bisa langsung menggunakan aplikasi ini. Apabila kita belum memiliki akun, maka di sini kita tinggal melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi nama, email, username dan password yang sesuai tentunya. Lalu kita tinggal mengklik button registrasi dan selanjutnya akan diarahkan ke halaman login. Setelah itu kita bisa langsung mengisi username dan passwordnya dan langsung melakukan login. Setelah login, kita bisa langsung mengakses aplikasi e-tambak. Di sini ada laman utama dari aplikasi e-tambak sendiri. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu fitur dari aplikasi e-tambak. Yang pertama adalah aplikasi Ayo Belajar. Di sini untuk mengaksesnya kita tinggal mengklik button Ayo Belajar. Lalu di sini akan muncul beberapa jenis udang budidaya yang umumnya dibudidayakan di Indonesia, seperti udang jerbung, udang pinei, udang gala atau udang windu. Di sini saya akan mencoba mengklik udang pinei. Oke. Di sini akan muncul beberapa informasi yang memudahkan kita selaku para peternak pemula untuk mulai berbudidaya udang pinei, yakni mulai dari persiapan, pemilihan penebaran benih, manajemen pakan, kualitas air dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita coba mengklik bagian persiapan, yakni pengeringan tambak. Nah, di sini akan muncul informasi bagaimana cara kita untuk mengeringkan tambak udang. Selanjutnya ada pembajakan dan begitu seterusnya. Kita akan kembali. Nah, di sini ada fitur jenis udang. Di sini kita akan lihat udang galah. Kita tinggal mengklik udang galah dan akan muncul detail spesifikasi dari udang galah itu sendiri, yakni nama udang, nama latin, periode panen, populasi per tambaknya. Jadi sekaligus juga menampilkan kondisi terbaik untuk berbudidayakan udang galah, mulai dari kadar DO, cahaya, suhu udara, pH, suhu air dan sampai ke luas petak. Dan di sini juga menginfokan deskripsi singkat tentang apa itu udang galah. Nah, di sini kita bisa kembali. Di sini ada artikel. Nah, artikel menarik dan juga dapat menambah pengetahuan
pengetahuan kita terkait budidaya udang di Indonesia dan sekitarnya. Di sini tinggal kita klik, lalu, nah, di sini ada beberapa informasi deskripsi terkait artikel, salah satu artikel terkait budidaya udang di Indonesia. Nah, di sini ada seperti ini. Nah, tentu saja ini adalah salah satu fitur yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat untuk kita gunakan ya. Selanjutnya, untuk menghubungkan pengguna dan juga kami selaku penyedia jasa, kami menyediakan fitur konsultasi yang dapat memudahkan kami dan para pengguna agar terus terhubung. Jadi karena aplikasi ini terdiri dari aplikasi untuk monitoring dan juga device-nya untuk mengukur parameter kualitas air, maka untuk mengantisipasi pengguna mengalami kesulitan dalam penggunaannya, kami menyediakan fitur konsultasi ini. Kita bisa langsung mulai dan melakukan percakapan di halaman konsultasi. Selanjutnya ada fitur utama dari aplikasi ini, yakni monitoring tambak udang. Jadi di sini kita dapat langsung memonitoring kualitas air, parameter kualitas air pada tambak udang kita dari manapun dan kapanpun. Jadi mengingat tingkat kualitas air ini merupakan salah satu penentu keberhasilan pertumbuhan panen pada pertumbuhan udang pada budidaya udang kita, dan tentu saja mempengaruhi keberhasilan panen pada budidaya udang. Di sini ada yang diukur ada intensitas cahaya, kadar DO, kadar pH, suhu udara, dan suhu airnya. Saya akan menjelaskan use case diagram admin. Jika admin login, maka akan mengakses 4 fitur. Yang pertama, monitoring e-tambak. Yang kedua, ayo mulai belajar. Yang ketiga, interaksi dengan user dalam fitur konsultasi. Dan yang keempat adalah logout. Jika admin memilih fitur monitoring e-tambak, maka akan dapat mengakses 5 fitur. Yang pertama, fitur monitoring intensitas cahaya. Yang kedua, fitur monitoring kadar oksigen terlarut atau DO. Yang ketiga, fitur monitoring kadar pH. Yang keempat, fitur monitoring suhu udara. Dan yang kelima, fitur monitoring suhu air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan use case diagram user. Saat user atau pengguna mengakses aplikasi, maka akan ada 2 pilihan. Yang pertama, registrasi, dan yang kedua adalah login. Registrasi digunakan untuk para user atau pengguna yang belum memiliki akun, maka akan memasukkan nama, alamat email, username, dan password. Login digunakan untuk para user atau pengguna yang telah memiliki akun, maka akan memilih fitur yang tersedia atau dapat memilih logout. Jika user atau pengguna memilih fitur yang tersedia, maka akan mengakses 3 fitur. Yang pertama, fitur beranda, yang kedua, fitur konsultasi, dan yang ketiga, fitur monitoring tambak. Jika user atau pengguna mengakses fitur beranda, maka akan mengakses 3 fitur. Yang pertama, fitur mulai belajar, yang kedua, fitur spesifikasi ternak, dan yang ketiga adalah fitur artikel, di mana kita ketahui fitur artikel sangat penting untuk menambah wawasan kita dalam mengelola tambak udang itu. Tak hanya itu, aplikasi ini juga memiliki fitur monitoring tambak yang dapat mengakses fitur intensitas cahaya, fitur kadar oksigen terlarut atau DO, fitur kadar pH, fitur suhu udara, dan fitur suhu air, di mana kita ketahui kelima hal ini yang dapat mendukung keberhasilan dari pengelolaan tambak udang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putra Yuhasan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang flow activity. Flow activity ialah aktivitas yang digunakan untuk transisi dari suatu tindakan ke tindakan yang lain, atau menunjukkan aktivitas selanjutnya setelah aktivitas sebelumnya. Yang pertama, activity diagram login. Activity diagram login adalah sebuah diagram yang berguna untuk menjelaskan aktivitas yang berjalan pada sebuah aplikasi.
mulai fitur registrasi, lalu menginput nama, email, username, dan password. Selanjutnya ke menu login. Di menu login, kita menginput username dan password, lalu ke fitur untuk login. Selanjutnya activity diagram kriteria. Activity diagram kriteria yaitu activity yang mencakup semua kriteria yang berada di dalam aplikasi. Mulai dari menu utama. Di menu utama ada 6 fitur. Yang pertama, budidaya. Yang kedua, mulai belajar. Yang ketiga, konsultasi. Yang keempat, pengaturan. Yang kelima, detail spesies. Dan yang keenam, detail artikel. Di fitur mulai belajar, kita bisa mengakses fitur jenis udang, persiapan, pemilihan penebaran benih, pengelola air, penumbuhan plankton. Selanjutnya ke fitur konsultasi. Di fitur konsultasi, kita bisa memulai konsultasi, setelah itu menutup konsultasi. Selanjutnya, ada detail spesies. Di detail spesies, kita bisa mengakses fitur kadar DO, cahaya, suhu udara, pH, luas petak, dan suhu air. Oke, di sini saya akan menampilkan operasi CRUD database pada aplikasi eTambak. Di sini terdiri dari beberapa proses yang terjadi, yakni ada proses create, read, update, dan delete. Pada proses create ini terjadi apabila kita melakukan registrasi dengan menginput nama, email, username, dan password yang akan dikirimkan ke database dan tercatat di sana. Selanjutnya, ketika alat membaca data dan mengirimkannya ke database berupa data suhu udara, suhu air, kadar DO atau oksigen terlarut, kadar pH, dan intensitas cahaya. Selanjutnya ada proses read yang terjadi ketika kita memasukkan username dan password pada halaman login, kemudian akan dibaca dari data yang tersimpan dari database. Selanjutnya, ketika data sensor tampil pada aplikasi, ditampilkan pada aplikasi yang dibaca dari database, yakni berupa suhu udara, suhu air, kadar DO, pH, dan intensitas cahaya. Dan selanjutnya di sini ada proses update ketika karena pembacaan data sensor ini terupdate secara real time seiring perubahan suhu udara, suhu air, kadar DO, kadar pH, dan intensitas cahaya pada kolam tambak udang kita. Selanjutnya ada proses delete terjadi pada saat kita logout. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.